Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan gratiskan LRT dan MRT bagi 15 golongan pekerja. Hal tersebut disampaikan Pramono usai menghadiri acara di kawasan Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Pramono mengatakan program tersebut sebelumnya telah diterapkan di Transjakarta. Ia dan Rano Karno nantinya akan memperjuangkan hal tersebut juga terlaksana di MRT dan LRT dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya telah membuat daftar 15 golongan pekerja yang mendapatkan gratis biaya layanan Transjakarta. Beberapa di antaranya ialah penyandang disabilitas, ASN, Pemprov DKI Jakarta, TNI Polri, dan lansia. Menyampaikan kepada publik, dan ini kesempatan yang baik, bahwa untuk 15 golongan di Jakarta, ada ASN, TNI Polri, disabilitas, mungkin para pekerja seni dan teman-teman wartawan juga ya, boleh dicek. Yang dulu dibebaskan untuk busway, kalau saya dikasih amanah, saya akan minta bekerja sama dengan pemerintah pusat yang namanya LRT, MRT, yang 15 kelompok golongan ini juga harusnya dibebaskan. Saya akan fight untuk itu. Berarti gratis apa? Gratis. Termasuk yang sekarang digratiskan untuk busway, yang disabilitas, TNI, Polri, pekerja swasta yang pendapatannya kurang, dan juga ASN, saya akan gratiskan. Diperluas kepada LRT dan MRT. Ya, bila para calon yang berkompetisi kampanyekan programnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga tak mau ketinggalan. Melalui media sosial X-nya, Anies bagikan visi dan misi untuk Jakarta. Senada dengan program Anies, Pramono menyebut memiliki semangat yang sama, sementara calon wakil gubernur nomor 1, Suswono, menyebut akan melanjutkan program yang bagus dari Gubernur Jakarta sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengunggah laman visi misi dan program kerja yang sempat disusun untuk direncanakan menuju Pilgub Jakarta 2024. Melalui akun media sosial X-nya, program Jakarta Anies Tempat Mimpi Menjadi Nyata menghadirkan sejumlah program seperti meningkatkan peran informasi, menjamin ketersediaan keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat, tarif Rp1 dan terjangkau transportasi umum, tambahan armada baru transportasi umum, dan fasilitas park and ride di sejumlah halte atau stasiun. Anies mengungkapkan program ini disiapkan sejak awal niat maju Pilgub Jakarta. Namun qadarullah, ternyata dirinya tidak ikut kontestasi Pilgub. Meski gagal maju Pilgub Jakarta 2024, Anies mengunggah visi misi untuk referensi perbandingan pasangan calon yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Anies sempat mengunggah video menjawab pertanyaan soal arah dukungannya di Pilkada Jakarta 2024. Anies juga sampaikan pesan untuk pendukungnya yang disebut anak abah agar tidak buru-buru dalam memilih dan mencari tahu tentang visi misi para paslon. Bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru, sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Menanggapi hal ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyatakan visi misi Anies Baswedan hampir sama dengan yang ia sampaikan. Ia juga mengaku telah mengatur waktu untuk bertemu dengan Anies dalam waktu dekat. Jadi saya melihat poin-poinnya relatif seperti yang saya sampaikan selama ini. Jadi saya merasa
apa yang Pak Anies sampaikan kurang lebih semangatnya ya, yang paling utama esensinya itu sama dengan yang saya sampaikan. Saya termasuk yang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Mas Anies, dan memang jadwal Mas Anies ini urutannya setelah Pak Ahok. Tapi waktu akan kami atur dalam waktu dekat ini, karena Mas Anies juga baru pulang dari Jepang. Ketika Mas Anies di Jepang juga sebenarnya ada komunikasi walaupun tidak secara langsung. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan tidak hanya Anies, program gubernur Jakarta sebelumnya yang baik akan diteruskan. Pak Anies itu dulu kan didukung oleh PKS. Ketika menyusun program-program juga kan bersama PKS juga ya. Jadi ini Pak Ismail saksinya beliau kan yang menjadi anggota DPRD di Jakarta ya. Jadi artinya berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak hanya Pak Anies, program-program Pak Gubernur sebelumnya ya yang bagus-bagus kita akan teruskan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum ada kita adakan. Yang penting intinya adalah bagaimana rakyat Jakarta ini akan bisa ya lebih bahagia ke depannya ya. Ya intinya itu. Apakah visi misi yang disampaikan Anies ini memang hanya untuk referensi dibandingkan dengan 3 paslon yang maju di Pilgub Jakarta, atau kode khusus merapat ke salah satu paslon tertentu? Tim Liputan iNews melaporkan.